Saya ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri, ini kan kita tidak tahu, mudah-mudahan tidak terjadi, meskipun kemudian ketika ini ada memunculkan permasalahan ya nanti terkait dengan persaingan, sportivitas dan sebagainya. Punya pandangan soal ini Pak Menteri? Ya, tentu ini adalah hal yang sangat langka, sangat jarang di dunia olahraga dan di tempat kita kalau tidak salah ini yang pertama. Saya dengar juga dulu ada di atletik, tetapi itu mungkin ada unsur kesengajaan. Kalau ini kan berbeda ya. Kasus-kasus yang muncul yang banyak itu soal doping. Nah, doping sangat gampang karena semua begitu selesai main langsung dites ya. Nah kalau ini saya kira kalau lihat dari biodatanya Aprilia, dia lahir di Sulawesi Utara, tepatnya di Sangir Talaut. Tentu itu kita pahami itu tempatnya tempat agak jauh ya, agak jauh, bahkan mungkin lebih dekat ke negara tetangga. Sehingga saya bisa memahami peralatan medis dan lain sebagainya di tempat itu juga tidak selengkap apa yang ada di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Sehingga bisa jadi seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Cahyo tadi, yang menangani persalinannya mungkin tidak teliti atau memang peralatannya juga tidak cukup, lengkap, sehingga akhirnya diputuskan, nah ini perempuan, begitu ya. Mungkin kalau itu terjadi di Jakarta dan kota-kota besar akan lain ininya. Dan kita berharap dengan kejadian Aprilia ini, maka cabur untuk olahraga apapun, cabang olahraga apapun, kalau ada hal yang mencurigakan, tentu harus misalnya apa Pak Menteri? Misalnya apa? Mungkin bisa disampaikan karena ini banyak ditonton oleh para peminat-peminat cabang olahraga. Betul, misalnya ada yang mencurigakan dari penampilan fisik, dari suara dan lain sebagainya, itu perlu ada penelitian. Tetapi untuk kasus Aprilia ini saya kira kita misalnya waktu yang bersangkutan masuk ke TNI AD tentu sudah ada pemeriksaan juga sangat selektif. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Dr. Cahyo tadi memang ini suatu yang tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi bagi kita, bagi kami yang di stakeholder keolahragaan ini menjadi pelajaran penting, sehingga kalau ada hal-hal yang muncul yang menurut kita ini agak mencurigakan, tentu kita harus adakan penelitian tersendiri tanpa harus membuat si atlet itu merasa secara fisikis dia terganggu dan lain sebagainya. Ya, kita jalankan dengan cara yang bijak mungkin, tetapi data validnya akan kita dapatkan. Itu kalau respon saya. Baik, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Menpora, saya ke Dr. Cahyo. Dokter, tadi kan disampaikan oleh Pak Menteri, ketika masuk di dinas tentara misalnya, tentu kan ada pemeriksaan, tapi sebegitu sulitnya sehingga kemudian tidak terdeteksi. Anda mengatakan ini adalah kasus yang sangat sulit, yang harus kemudian dites dari sisi kromosom, dan itu tentu tidak bisa dilakukan serta-merta kepada semua orang. Betul demikian? Apa kendalanya? Sebetulnya memang setiap atlet, kalau nggak salah, ingat saya dulu di Rumah Sakit Dr. Sutomo atau Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, itu dilakukan pemeriksaan pada mereka atlet-atlet yang mau ikut seperti PON dan sebagainya ya. Itu baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan dengan swab pada lendir pada bagian pipi. Pipi? Jadi bukan karyotyping untuk seks kromosomnya, tapi cuma di swab pada pipi. Apa kaitannya, Dok? Apa kaitannya dengan swab pada pipi? Tes usap pada pipi? Itu untuk membedakan secara kasar antara ini laki-laki atau perempuan. Oke. Yang dites bagian apanya itu? Air liurnya misalnya ya? Bukan air liur. Jadi dengan menggores pada pipi bagian dalam ya. Oh, oke. Jadi bagian sel lah begitu ya? Ya, jadi kemudian kita periksa.
itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kan Itu untuk secara mengetahui kasar itu ya. agak sulit, Dok. Karena begini, kalau seandainya kita melihat ada tanda-tanda khusus, iya mungkin langsung diperiksa. Tapi kalau ini kita bicara misalnya soal seleksi TNI misalnya, tapi kemungkinan kan tidak mungkin semuanya diperiksa hal seperti itu. Betul demikian? Gini, kalau kelainan itu memang dominan ya, pemeriksaan fisik aja kelihatan sih sebetulnya. Pemeriksaan fisik kelihatan lebih-lebih pada kasus kalau apa namanya saya katakan tadi severe atau moderate Iya. hipospadi. Meskipun tadi dokter juga sempat mengatakan bahkan ketika alat kelaminnya saja kemudian dilihat misalnya seperti itu, belum tentu bisa membedakan laki atau perempuan. Ada kasus seperti itu, betul demikian? Kita bisa tahu kalau itu ambigus, itu jelas sih. Kalau isolated hipospadi itu sebenarnya ringan dan skrotumnya apa itu normal, tesisnya apa normal biasanya. Untuk kasus yang berat? Kalau kasus yang berat itu yang susah, tapi biasanya kelihatan bahwa ini sesuatu yang nggak normal sih. Dari kasat mata dengan kelaminnya begitu ya? Iya, dari pemeriksaan fisik aja kelihatan. Dan baru dari situ kemudian dipastikan dengan tes kromosom tadi atau tes usap pipi. Jadi kalau memang kita curiga bahwa itu sesuatu yang ambigu, genitalia, lebih-lebih pada dewasa, itu biasanya kita bisa tahu sih. Kemudian kita periksa karyotyping untuk memeriksa seks kromosomnya, terus kemudian kita periksa mengenai karakteristik seks sekundernya. Oh, oke. Apa yang bisa dokter sampaikan terkait dengan peristiwa ini? Mungkin ke pihak Kemenpora, juga kepada pihak siapapun. Ya, ini cuman usul aja. Ya, silakan dok. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan, mungkin perlu mereka mendapatkan seperti course gitu apabila mereka menemukan sesuatu pada waktu melayani persalinan bahwa ada alat kelamin yang tidak jelas. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, pada calon-calon atlet mungkin bisa diperiksakan ke rumah sakit pendidikan dengan pemeriksaan mudah, dengan pemeriksaan pada bagian dalam pipi itu untuk kita melihat. Termasuk untuk seleksi kedinasan? Saya kira kalau selektif kedinasan tidak umum ya. Yang penting kan atlet ya, karena itu menentukan sekali antara dia wanita atau laki-laki. Ya. Oke, dan itu perlu dilakukan. Silakan Pak Menteri untuk menanggapi. Ya, saya kira saran dari Dr. Cahyo saran yang baik ya, terutama ditujukan untuk para tenaga kesehatan, yang khususnya mereka yang menangani persalinan ya atau kelahiran. Memang kalau ada yang tidak yakin ya, karena ini menyangkut masa depannya, ya harus dipastikan dengan berbagai tes. Tetapi bagi yang sudah terlanjur dan dia sudah mau jadi atlet, saya kira untuk tes itu juga kita bisa lakukan. Kita akan koordinasikan dengan pimpinan caburnya masing-masing. Dan memastikan bahwa benar-benar jenis kelamin dari atlet ini apakah pria maupun wanita. Dan tadi disampaikan juga oleh yang bersangkutan, Aprilia Santini Mangana mengatakan bahwa ia sudah lega karena apa yang kemudian ditunggu terkait, artinya ada sesuatu yang mungkin disimpan olehnya, dan kemudian disampaikan oleh Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa yang kemudian tengah dilakukan proses operasi untuk kemudian mengkoreksi dari apa yang kemudian terjadi selama ini. Tentu ini apresiasi yang apa yang terjadi terhadap TNI Angkatan Darat, juga kemudian keterbukaan dari yang bersangkutan. Tentu ini menjalani hidup baru bukan tapi berarti yang juga penting, hal yang mudah. Boleh saya silakan masuk? Singkat saja dok, silakan dok. Yang penting penentuan gender identity, jadi identitas gendernya
tidak semua yang mengalami kasus-kasus amicus genitalia dan 46 XY gender identity-nya dia merasa laki loh. Ada kalanya dia merasa dia ingin tetap perempuan. Oke, justru itu betul. Ini ada permasalahan lanjutan soal psikologis. Anda mau mengatakan itu, Dok, ya? Iya. Oh iya, oke. Tentu ini juga harus dipantau terus karena sekarang berada di kedinasan di TNI Angkatan Darat. Tentu TNI Angkatan Darat yang akan memantau terkait dengan psikologis. Ya, terima kasih Dr. Cahyo Joyo Antanoyo, juga Menteri Pemuda dan Olahraga Pak Zainuddin Amali. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.